Baiklah, kembali lagi bersama saya Adi Sulistianto dalam Sharing My Band Episode Collections. Kali ini setelah kemarin band favorit Motley Crue, sekarang Van Halen. Van Halen dibentuk tahun 1974. Untuk mencari merchandise berupa kaos yang tahun 70-an, logo pertama sangat-sangat susah. Saya kira di eBay pun tidak ada. Yang ada hanya reissue, ya. Kebanyakan reissue. Contohnya Van Halen pada album Van Halen 2, ya, yang merilis tahun 77, ya, karena Van Halen album pertama rilis tahun 76. Ini pun dirilis tahun 95 oleh Yesap, ya. Yesap ini official merchandise-nya Van Halen. Seperti ini. Di belakangnya ada seperti cover CD-nya, ada perawatnya, ya. Ini Van Halen 2, ya. Kemudian kita logo-logo Van Halen banyak dirilis ulang kembali oleh brand-brand. Ini contohnya Gildan, ya. Gildan ini paling banyak kaos ini paling banyak dipakai oleh artis-artis, oleh selebritis, ya. Logo lama Van Halen tahun 70-an, ya. Kemudian ada lagi, ini termasuk kaos awal-awal saya beli, ya. Tagnya Anvil, ya, Van Halen Tour, ya, Van Halen Tour. Tapi ini rilis tahun 2000-an, 2003-an gitulah, saya beli barunya ini, ya. Ini Van Halen Invasion, ya, tahun 80-an sebenarnya untuk logonya, ya. Kemudian ada lagi, nah ini kaos paling tua yang saya punya. Kalau kemarin Motley Crue tahun 1982, sekarang Van Halen Worldwide Tour 81. Produksi Van Halen ini official Van Halen, ya, diproduksi tahun 1981 copyrightnya. Nah, ini kaos paling tua. Ini di eBay sekarang udah puluhan juta ini, ya. Di belakangnya ada World Tour 81, ya. Ini saya dapatnya masih pekat, ya, seperti ini, ya. Kemungkinan nos ini, walaupun tagnya udah lepas, tapi ini Van Halen official, ya, asli Van Halen yang kemarin, ya. Era-era David Lee Roth memang susah nyari yang asli seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya reissue album favorit saya 1984, ya. Ini gambar cover album 1984. Album inilah saya jatuh cinta dengan Van Halen, ya. Ada lagu Jump di sini, ya. Ini kaosnya warna biru, tagnya Anvil, ya, Anvil. Oke. Kembali lagi ke reissue Van Halen 1984. Ini tagnya Anvil juga, ya. Anvil juga. Nah, ini reissue album 1984 era David Lee Roth, ya. Ini copyrightnya 2010, ya, 2010. Oke. Kemudian Van Halen mengadakan Tour of the World tahun 1984 dalam rangka mempromosikan album 1984 tersebut. Nah, ini juga reissue, ya. Reissue tahunnya tidak ada. Nah, ini, ya, dengan rilisan Gildan Heavy White, ya. Setelah itu David Lee Roth keluar untuk berkarir sendiri, ya, menjadi artis, ya.
ada pertikaian di dalam band. Secara tidak sengaja Van Halen merekrut vokalis baru yaitu Sammy Hagar. Jamming, akhirnya keluarlah album 5150 ya. 5150 itu artinya kode kepolisian di Amerika untuk kriminal yang gila itu, tapi dipakai juga sebagai studio pribadi Eddie Van Halen, gitarisnya. Nah, ini logo ini lama ya, Tour 86 5150 ya, Tour 86. Nah, ini official juga, ini tagnya udah hilang, kaosnya tipis banget ya. Nah, ini dan ada lagi juga gambar depannya sama ya, Van Halen 5150 ya. Tapi belakangnya gambar single Why Can't This Be Love ya. Nah, ini ya, ini juga udah tipis ya, tagnya tidak kelihatan, produksi tahun 1986 ya. Ini kemudian masih ada lagi 5150 ya, ini dapatnya NOS, ini new on stock ya, Tour 5150 diproduksi oleh Anvil ya, warnanya abu-abu, sangat menarik ya. Nah, ini Tour 5150 ya. Ya. Kemudian album kedua era Sammy Hagar yaitu OU812. OU812 artinya kamu makan juga, OU812. Nah, ini cover albumnya seperti ini ya, OU812. Ini juga teksnya udah hilang nih, apa nih, produksi 1988, tahun rilis album ini OU812 ya. Nah, ini gambarnya. Ini cover album diinspirasi oleh King Crimson ya, album King Crimson. Nah, ini turnya ya, dengan ada lambang tangannya seperti ini ya. Oke, masih sama ya, masih sama, tapi dengan belakang yang beda ya. Sama turnya OU812, gambar cover ya, tapi belakangnya beda. Ini OU812, masih OU812. Nah, gambar personil ya, masih seri edisi OU812, gambar personil belakangnya tuh. Nah, ini selain kaos ada juga crewneck alias sweater ya. Nanti saya carikan crewnecknya ya untuk kaos tadi. Nah, ini masih OU812 ya, masih OU812. Ini turnya, tur tahun 88 ya. Masih edisi OU812 tadi yang saya sebutkan. Selain kaos ya, t-shirt ya, ada juga kembarannya itu crewneck alias sweater. Nah, sweaternya gambarnya sama. Nah, saya punya sweater ya. Ini saya karena jarang pakai sweaternya, saya jual aja nih. Kalau mau pengen beli sweater ini, cari di Tokopedia ya. Ya, gambar belakangnya tuh sama. Dulu sering saya pakai rangkepan ya, kaosnya itu, sweaternya ini. Sekarang udah tidak pakai sweater lagi saya ya. Oke. Nah, di dalam album OU812 ada lagu namanya Kebo Wabo. Kebo Wabo itu artinya nightclub yang didirikan oleh Sammy Hagar, punyanya Sammy Hagar di New Mexico. Nah, ini ada kaosnya juga ya. Nah, ini nama klubnya Sammy Hagar, sampai sekarang masih ada, Kebo Wabo. Nah, belakangnya ada lirik lagu Kebo Wabo tersebut ya. Untuk Van Halen
Oyu Egwanto di dalam album tersebut. Nah, setelah album Oyu Egwanto ngerilis album FUCK atau FUCK gitu ya, singkatan For Unlawful Carnal Knowledge tahun 92 ya. Ini saya dapatnya New Orthodox masih ada ini. Saya untuk kaos-kaos Van Halen dulu kebanyakan dapat New Orthodox, masih ada labelnya seperti ini. Ini dari Crystal Rain ya, warnanya merah jeruk seperti ini, merah kulit jeruk ya. Albumnya For Unlawful Carnal Knowledge atau FUCK ya. Ini rilisan tahun 92 oleh Yesep Merchandise ya. Kemudian untuk mempromosikan album tersebut, Van Halen mengadakan tour ya. Yang paling terkenal dan dirilis albumnya Tour Live ya, Right Here Right Now. Nah, ini ada All Over Print, Fruit of the Loom ya, FOTL produksinya ya, All Over Print, Live Right Here Right Now ya, All Over Print. Ini kabarnya harganya mahal banget ya, di atas 7 juta untuk pelelangan ini, untuk pelelangan kaos ini ya. Nah, ini sama. Nah, saya juga punya gambar personalnya pada saat tur tersebut ya. Produksi ini kayaknya brokem, kayaknya masih pekat ya. Nah, Van Halen Live Life Right Here Right Now ya. Nah, ini kotak-kotaknya, ini tahun berikutnya 93 ya. Oke, selanjutnya Van Halen merilis album Balance. Pada album Balance ini Eddie Van Halen tampil dengan rambut sepak, bukan apa, tapi karena kalah taruhan pada saat main golf ya. Nah, ini mungkin paling banyak kaos edisi era album Balance ini paling banyak saya punya. Tapi yang paling menarik di antara kaos-kaos tersebut ya ini kaos gambar cover album Balance ya, rilis tahunnya sama. Yang paling menarik teksnya Van Halen ya, Van Halen's Merchandise. Nah, ini kaos satu-satunya paling ampuh ini. Warna juga masih pekat, dulu dapatnya seperti ini ya, belakang tulisan Balance. Nah, cover album ini hanya bisa beredar di Amerika dan negara terutama Jepang itu menolak untuk merilis cover album Kembar Siam ini. Maka di Jepang cover albumnya seperti ini, ya, hanya tinggal satu ya, covernya tinggal satu. Ini rilisan FOTL ya, rilisan FOTL World Tour 95. Nah, untuk di Jepang yang beredar albumnya seperti ini. Oke. Nah, ini menarik. Waktu saya kuliah di Jogja, ada produk kaos lokal namanya C59. Pasti teman-teman sudah pada tahu ya. Saya tertarik, ini kaosnya udah ronyok ini. Ada kaos putih, gambarnya Eddie Van Halen di album Balance tersebut. Karena beliau saat itu di endorse oleh PV ya. Nah, ini istilahnya mempromosikan ampli PV 5150 ya, Senator seriesnya Eddie Van Halen ya. Oke, ini menarik ini, makanya meskipun ya entah itu butuhnya atau enggak, tapi enggak ini copyright C5 Production, C59, berarti artinya C59 membeli license dari foto ini ya. Kemudian ini campur baur ya, ada kaos putih lagi gambar badut ya,
gambar badut. Ini FOTL juga, rilisan FOTL. Kalau kalian lihat di video klip Natinah, lagu Natinah, nah gambar badut ini ada di dalam bass drumnya Alex Van Halen. Nah, gambar badut. Oke, masih di era album Balance. Ada kaos warna abu-abu ya, nah, gambar logo Van Halen ya, atraksi FOTL, belakangnya Van Halen Tour ya 9596. Ada lagi tie dyeing ini yang dipakai Sammy Hagar juga pada saat konser ya, dari Balance. Gambar personil serta bayang-bayang personil serta lukisan karya Leonardo da Vinci ya. Kalau ini ada di cover dalam album ya, foto personil ya, masih dari album Balance Tour 9596 ya. Ya. Kemudian gambar gitar dan telur ini juga ada di cover album ya. Ini Nice Man tagnya ya, tag yang kurang populer tapi bagus. Ini produksi tahun 95 juga nih. Iya, 95. Nice Man, belakangnya Balance ya. Ada lagi long sleeve ya, long sleeve dari Balance, logo era Sammy Hagar ya, agak oval begini, logo Van Halen. Belakangnya ya, long sleeve, ada logo Van Halen-nya juga di lengan ya. Oke, setelah album Balance, Sammy Hagar keluar ya, cabut dari band karena masalah perselisihan juga. Sebenarnya di album Balance itu sudah ada perselisihan yang muncul, tapi tidak publik tidak tahu ya. Nah, setelah Sammy Hagar keluar, maka dirilislah album kompilasi The Best, karena Van Halen selama ini belum punya album The Best ya. Cover album hitam ya, bergambar ini ya. Ini tahun 96 Van Halen merilis album The Best ya, dengan urutan lagu ini, list lagu di dalam The Best-nya. Di sini ada David Lee Roth menyumbangkan 2 lagu baru ya. Ini Can't Get This Stuff No More dan Me Wise Magic ya. Tapi setelah itu David Lee Roth keluar lagi ya, hanya nyumbang 2 lagu di album The Best volume 1 nih. Ini volume 2 nya enggak ada ya. Nah, ini juga masih edisi The Best ya. Di cover dalam album ada gambar gitarnya Eddie Van Halen. Ini kaos lirisan Anvil ya. Ini keren kaosnya. Ya. Kemudian Van Halen merekrut vokalis baru ya, yaitu si Gary Sharon dari Extreme ya. Dibikinlah album Van Halen 3 ya, karena itu formasi ketiga dari Van Halen. Ini cukup susah juga dapat kaosnya ini, Van Halen 3. Ini sempat hilang kaos ini di koper perjalanan dari Sumatera atau mana, tag Giant ya, tagnya Giant, bergambar personil dari album Van Halen 3. Saya pernah punya long sleeve tapi saya kasih orang Van Halen 3-nya ini. Ya, ini dapatnya new stock juga ya, konsernya di turnya tahun 1998. Ini menarik. Ada lagi Van Halen 3-nya saya masih punya satu. Ini buat dapatnya new stock ya. Tagnya Giant. Ya, original Giant. Nah, ini kaosnya warna hijau ya. Dulu dapatnya baru, masih ada labelnya ya. Untuk tahun 98 masih sangat bagus itunya ya. Album Van Halen 3
dengan vokalis Gary Sharon jatuh di pasaran. Akhirnya Gary Sharon dipecat atau mengundurkan diri, tidak tahu ya. Van Halen mengalami kevakuman. Nah, di situ ada sangat banyak berita bahwa Eddie Van Halen mengalami kanker lidah, menderita kanker lidah. Nah, tapi pada tahun 2004 mereka melakukan tur lagi dengan tur reuni dengan Sammy Hagar ya. Sammy Hagar dibalik lagi untuk mengadakan tur. Kali ini masih dengan Michael Anthony ya. Nah, ini kaos turnya itu cukup fenomenal juga turnya ya. Nah, ini tur tahun 2004 ya. Nah, tur 2004 mengadakan tur reuni kembali ya. Ini Van Halen antara sembuh dan tidak penyakit kanker lidahnya ya. Ini lumayan banyak untuk tur 2004 nya. Ini masih tag and feel ya. Nah, ini tur 2004 ya. 2004 ini masih tur 2004 juga ya. Tagnya Delta Pro White ya. Delta juga merilis untuk Van Halen Tour reuninya tahun 2004 ya. Ini tour yang cukup fenomenal juga. Nah, ini sampai Sammy Hagar menerbitkan buku bahwa dia tidak puas dengan tour ini karena Van Halen gitarnya ngawur katanya, tidak pernah mandi dan jorok. Tapi pernah saya lihat konsernya, memang aneh gitaran Eddie Van Halen ya. Nah, ini masih tour 2004 dengan tag and feel ya. Tur 2004 ya. Ya. Setelah itu, setelah tur 2004 ini, tur reuni ini hilang lagi berita Eddie Van Halen dan Van Halen-nya. Nah, tiba-tiba saya muncul di website tahun berapa nih? Tahun 2007 ya, bahwa David Lee Roth kembali ke Van Halen plus Wolfgang Van Halen alias anaknya Eddie Van Halen. Nah, ini sama dengan di websitenya pada saat itu, kaos ini tur 2007, bahwa mereka siap tur membawakan repertoire era David Lee Roth ya. Nah, ini belakangnya ini sama dengan websitenya ya. Nah, ini ada Eddie Van Halen, David Lee Roth, Wolfgang Van Halen, dan Alex Van Halen ya. Ini kaos ini cukup langka juga. Dulu saya dapat yang murah ya. Nah, setelah itu mereka merilis album ya. Merilis album A Different Kind of Truth. Sebenarnya saya punya kaos albumnya tapi tidak tahu kemana. Ini dapatnya adalah turnya ya, Produksi Gildan, Tour Van Halen tahun 2012 dari album Different Kind of World ya. Nah, ini ada tapi nyelip kemana kaos albumnya. Ini kaos turnya ya. Ini David Lee Roth sudah kembali ya. Untuk album mentok di Different Kind of World ya, Different Kind of Truth ya. Nah, pernik-pernik yang lain ya, kaos Van Halen. Ini ada kaos, ini sebenarnya warnanya putih, saat celup jadi jelek ya. Ini Van Halen juga ini ya. Ini saya agak nyesel nih, sebenarnya bagus putih ya, celup jadi jelek. Nah, ini kaos Van Halen pada saat konser di Whiskey A Go Go. Ini video klipnya ada ya, membawakan di video kompilasi itu membawain lagu Dreams ya. Produksi Gildan ya, Van Halen live Whiskey A Go Go. Ini kaos ini lumayan populer, banyak artis-artis luar yang memakai kaos ini ya.
Ada juga kaos bergambar Eddie Van Halen ya. Ini dari Anvil ya. Ini sebelum mereka bikin ini sudah FPH ya, sudah FPH ya. Ini juga cukup langka, unik ya, kaos bergambar Eddie Van Halen ya. Bajakannya banyak kalau kaos bergambar Eddie Van Halen ya. Cukup ikonik fotonya. Nah, ini masih album Van Halen 3 sebenarnya, dari Giant ya, dari Giant, gambarnya di Van Halen ya. Nah, ini dari Van Halen 3, ada angka 3-nya. Nah, belakangnya unik. Nah, belakangnya tulisan "Who the fuck is Eddie Van Halen". Ini keren kaosnya. Terus ada lagi saya punya tur gambar gadis Hawaii ya, tur tahun berapa, 2015. Ini Van Halen ya, ini belakangnya tur. Ini setelah era-era album Different Kind of Truth ya. Nah, ini ada juga kaos-kaos. Ini kaos yang ini pernah dipakai Wolfgang Van Halen. Ini kaos ini ya. Nah, ini desain Van Halen. Sebenarnya saya tidak begitu suka dengan desain seperti ini nih, kurang begitu suka. Ini terbitan Anvil juga ya. Kemudian untuk kaos produksi FPH juga saya punya. Produksi FPH ini sekarang lumayan mahal ya. Dulu ya juga mahal gitu ya, produksi FPH. Jadi Eddie Van Halen mendirikan brand sendiri, dari gitar, ampli sampai kaos ya. Nah, ini produksi FPH ya, dengan striping khasnya. Nah, ini cukup bagus ya, Eruption ya, belakangnya gambar gitar. Kaosnya pakai bahan soft, jadi cukup tipis ya, dan ukurannya lebih kecil. Ini juga ya, 5150 ya, menjadi angka keramat bagi Eddie Van Halen. Di sini FPH, tulisannya Play Fast with Stripes ya. Saya punya kaos yang unik juga, ada 3 kaos ya. Gambar depannya sama tapi belakangnya beda. Pertama ini dulu ya, gambarnya cewek devil girl lah ini, karena terusnya Running with the Devil ya. Nah, ini gambarnya, ini yang pertama ya, gambarnya seperti ini, belakangnya tur 2007 ya, tur 2007, gambarnya sama ya. Yang kedua ini gambarnya sama, ini Sedan soft style ya, Running with the Devil ya. Ini Devil Girl ya, ada tanduknya. Kaos ini menarik ya, belakangnya kosong ya. Kemudian ada lagi sama gambarnya, tapi ada logo panelnya ya. Produksi Gildan ya, produksi Gildan, gambarnya sama, cuman agak tegas kartunya. Di belakangnya Gitar Hero ya. Ini Gitar Hero memproduksi gitaran Van Halen untuk lagu Running with the Devil tahun 2009, tur 29 ya. Oke, terakhir saya punya kaos solonya Sammy Hagar ya. Ini sama dengan CD-nya ya. Ini konser solonya Sammy Hagar and the Babus
ya. Rebus itu ngambil nama dari Kebu-Webu ya. Sayang solonya ada Road saya tidak punya. Nah, ini depan belakang ini, depannya nampak ini, belakangnya seperti ini, gambar yang ini ya. Oke, karena saya ngefans berat dengan Van Halen, terutama Eddie Van Halen, makanya segala macam pernik selain merchandise kaos, official merchandise kaos, juga ada yang lain. Contohnya korek ini produksi dari EPH ya. Nah, EPH, produksi EPH, korek striping ya. Sayang tidak sebagus Sipo produksinya ya. Kemudian ada lagi Big Van Halen ya. Big Van Halen dengan tanda tangan Van Halen ya. Saya kira Van Halen sekarang juga tidak akan eksis lagi karena Eddie Van Halen sudah meninggal ya. Nah, kemudian untuk sneaker ada lagi. Nah, ini sneaker 5150 ya, yang striping hitam kuning ya di gitarnya. Kemudian ada sneaker yang striping merah juga ada ya, merah hitam putih ya. Sama 5150 ya. Ada fansnya seperti fans ya, 5150 yang di dalamnya 5150. Ini barang lama juga saya pakai ya, jadi kelihatan kumuh, dulu belinya baru semua. Terus satu lagi ada sepatu istimewa ya. Ini bukan sepatu produksi dari FPH tapi sepatu Dr. Martin ya. Ini yang dipakai Eddie Van Halen di dalam klipnya Natinah. Kalau kalian perhatikan betul, Natinah seri inilah yang dipakai Eddie Van Halen dalam klip tersebut ya, pada saat di dalam klip, dan dipakai di konsernya pas bawain lagu Natinah. Ini sepatunya ya. Baiklah, cukup sekian edisi merchandise Van Halen, terutama Eddie Van Halen. Sampai ketemu pada episode selanjutnya untuk band-band yang lain. Cukup capek juga menata semua ini ya, bolak-balik melipat, ngeluarin dari rak ya, cukup capek. Tapi saya cukup bahagia karena intinya saya ingin sharing dengan pemirsa sekalian. Ciao.